Di Kelantan, Malaysia, orang sini kalau belanja nggak pakai ringgit, tapi pakai rial. Nah, ini 7 ya? Boleh ya? Boleh ya? Mau nyebrang aja backgroundnya estetik, kucing bagus. Part 3 memboyong karyawan ke Malaysia, bagian paling seru belanja-belanja. Ada salah satu supermarket Jepang di Kuala Lumpur yang terkenal, yaitu Dulu gue kira Malaysia itu seperti Jakarta karena sama-sama Asia Tenggara. Ternyata beda jauh. Itulah yang dirasakan oleh pelancong Indonesia ketika pertama kali melihat negara tetangga kita, Malaysia. Bahkan sampai-sampai kena mental. Karena apa? Di Kuala Lumpur, transportasinya tidak macet-macetan seperti di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Ya, lagi-lagi culture shock orang Indonesia ketika berada di Malaysia, yang dimana dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Ya mungkin bagi orang yang tidak pernah datang ke negara tetangga akan menganggap Malaysia, Indonesia kurang lebih sama. Dari segi bahasa hampir sama, dari segi makanan juga hampir sama, mungkin kotanya juga sama, macet-macetan, kemudian banyak bunyi horn. Tapi di Malaysia enggak, sahabatku semua. Malaysia meskipun berada di perkotaan, tapi kota mereka itu sangat rapi, bersih. Kemudian para pengendara juga sangat disiplin, yang membuat kena mental orang Indonesia yang pertama kali datang ke Jakarta. Kok Jakarta sih? Ke Malaysia, sorry. Yang pertama kali datang ke Malaysia dibuat terkejut dengan transportasi yang dimana LRT, MRT begitu sangat rapi, bersih. Bahkan warga pun kalau masuk juga sangat beratur. Jadi punya kedisiplinan yang sangat tinggi. Kok bisa orang Indonesia begitu kagum dengan negara tetangga kita? Dari segi pariwisata, Indonesia juga masih tertinggal. Lalu bagaimana kesan-kesan orang Indonesia ketika berada di Malaysia? Kita simak videonya. Gue dulu juga mikir kalau Malaysia itu mirip Jakarta. Sampai akhirnya gue datang dan ngerasain sendiri. Ternyata beda jauh banget. Mulai dari suasana jalan, tata kota, transportasi yang begitu sangat bagus. Kotanya rapi. Malaysia memang nggak bisa disamain dengan Jakarta. Nggak bisa, mas. Beda. Malaysia juga punya karakter sendiri, mas. Luar biasa kan? aku lanjut lagi cerita liburan singkat di Kuala Lumpur. Cerita liburan singkat Kuala Lumpur. Pertama kalinya. Nah, di sini tuh kami mau berangkat menuju mall yang paling besar di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Sebenarnya ini tuh udah sore sekitar jam 3-an waktu Malaysia. Kalau di Indonesia kemungkinan ini tuh baru jam 2. Karena perbedaan jam Malaysia dan juga Indonesia itu sekitar 1 jaman. Oh ya guys, tadi tuh kami sudah melakukan kegiatan di sekolah Coki. Tadi aku nggak record banyak dan aku juga nggak mau bikin konten di sana. Kalian tahu sendiri kalau di luar negeri ini privasinya itu sangat dijaga. Jadi aku tuh nggak berani mau rekam-rekam tanpa seizin mereka terlebih dahulu. Oh ya, ini tuh kami pulang kegiatan dan langsung diarahkan ke mall yang paling terbesar yang ada di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Nah, nama mall ini adalah Mall Sungai Wang. Mall Sungai Wang ini tuh sangat besar sekali dan juga sangat lengkap. Dan di sini tuh juga ada jual mie terbang ya guys. Ini juga masih viral di mallnya Sungai Wang. Tapi kami nggak sempat mau coba karena keburuan mengejar waktu. Mau pulang ke penginapan lagi. Nah, di Mall Sungai Wang ini tuh banyak sekali jual buah-buahan segar dan kami di sini tuh tertuju mau mencoba buah ceri. Karena buah ceri ini tuh nggak ada jual di Indonesia. Jadi kami tertarik untuk beli satu cupnya buah ceri ini seharga Rp29. Mungkin kalau dikalikan rupiah harganya itu sekitar 130 lebih. Kalau untuk buah-buah yang lain kita tuh udah pernah coba. Jadi kita skip aja. Dan kita tuh hanya beli buah blueberry dan juga buah ceri. Oh ya guys, di sini tuh bukan hanya menjual buah-buahan segar. Pokoknya di sini tuh lengkap sekali, mulai dari bahan dapur, sayuran dan juga perbawang-bawangan. Kalau nggak ke sini, kapan lagi kita tuh bisa merasakan buah-buahan yang dijual di sini tidak ada di Indonesia. Sebenarnya kita keberatan ya guys mau beli karena harganya itu lumayan mahal. Tapi di sini tuh kami pikir-pikir kapan lagi kita bisa mencoba buah ceri. Dah kita ambil aja Rp29 itu dibagikan 4 orang. Tuh kalian bisa lihat sendiri buah naganya segar banget dan juga buah mangga. Nah, kalau yang ini bagian sayur-sayuran seperti kol, ada jagung, wortel,
wortel, labu kuning. Pokoknya di sini tuh lengkap banget ya guys. Sampai-sampai aku belanjanya kebingungan. Seandainya kalau aku tinggal di sini, pasti aku bakalan tiap hari mengunjungi Mall Sungai Wang ini. Nah, di sini juga kita tuh belanja lumayan banyak untuk oleh-oleh dibawa pulang ke Indonesia. Terutama kita tuh pengen beli Milo ya guys. Karena di Malaysia ini paling terkenal coklat dan juga Milo. Menurut aku Milonya itu sangat beda sekali dengan Milo Indonesia. Tidak lupa sebagai penggemar dan pencinta mie instan, kami tuh langsung beli mie Maggi karena rasanya enak sekali. Aku langsung beli 3 pak dengan rasa soto, rasa kari dan juga rasa tom yum. Rasanya aku tuh pengen beli semua coklat-coklat di sini guys. Karena mengingat keadaan dompet kita ya guys. Jadi kita tahan-tahan untuk beli banyak-banyak. Karena di sini tuh perjalanan kita masih lumayan panjang. Nanti tuh kita akan pergi ke Johor, Malaka dan juga Singapura. Oh ya, singkat aja di sini tuh kami udah pulang dan total belanjaan aku tadi adalah 76 ringgit. Mungkin kalau dikalikan dengan mata uang Indonesia, belanjaan aku tadi sekitar 342.000. Lumayan banyak ya guys. Coba kalau di Indonesia, coba aja kalau di Indonesia belanjaan segitu pasti banyak sekali dapat barang-barang. Ya nggak apa-apa sih karena kita kan nggak setiap hari di sini. Jadi sesekali belanjaan segitu boleh dong. Meskipun hanya dapat 3 barang. Nah, di sini tuh perjalanan kami sangat menyenangkan karena kami tuh dibawa jalan-jalan dan dibawa mengenal bangunan-bangunan yang ada di Kuala Lumpur. Apa? Guide tidur? Aduh, sleeping guide gitu loh. Bercanda ya. Oke, jadi sekarang ini kita berada di kawasan Kampung Baru. Jadi kalau Kampung Baru ini terkenal, maaf ibu, nggak bisa lama duduk di sini. 7 hari 6 malam di Malaysia, dan ini semua yang gue lakuin tanpa basa-basi. Flight 2 jam kurang dan sampai Malaysia sekitar jam 6 sore. Karena nggak naik Malaysia Airlines, ambil bagasi harus lanjut naik kereta bandara. Hari pertama langsung check-in di Bukit Bintang, malamnya gas kulineran ke Jalan Alor. Besok paginya gym dulu biar tetap waras. Harus semangat. Jalan kaki keliling Bukit Bintang, jajan french fries. Ini rekomen banget guys, enak banget. Terus ambil ringgit di ATM, tapi jujur nggak rekomen, charge-nya lumayan. Siangnya makan di Capital Cafe, nasi lemak dan ayam goreng yang terbaik sih menurut gua. Lanjut jajan manis-manis, pindah ke kawasan Kampung Baru buat makan di Wanjo. Lebih murah dan bebas pilih lauk sampai gumo guys. Di malamnya balik ke pavilion. Next day ke Batu Caves. Explore luar aja udah gratis dan cakep. Lanjut naik ke Genting, jajan dikit, explore mallnya sebentar. Terus naik gondola. View-nya fix juara guys. Habis itu turun di Genting Premium Outlet, diskonnya gila guys. Masa sepatu Michael Kors dari 4 jutaan jadi 1,7? Terakhir ke Bukit Tinggi, tapi bukan di Padang. Ada Japanese Garden dan Mini Eropa. Ya ala-ala, tapi oke lah buat foto. Segitu dulu kali ya biar nggak kepanjangan. Next gue lanjut hari keempat sampai hari ke-7 guys. See you. Part 3 memboyong karyawan ke Malaysia, bagian paling seru belanja-belanja. Ada salah satu supermarket Jepang di Kuala Lumpur yang terkenal, yaitu Don Donki. Ini lokasinya di Lot 10 di Bukit Bintang, pas di pusat keramaian. Supermarket ini 24 jam, jadi aku pengen bawa tim ke sini untuk mereka ngeliat bagaimana supermarket itu memungkinkan ya, buka 24 jam, nggak ada waktu tiduran dan rame terus. Ini kita belanja sekitar jam 11 malam dan masih rame. Puas beli cemilan-cemilan impor dari Jepang, mereka adu bil ya, ngelihat siapa yang paling banyak belanjanya, siapa yang paling gak bisa nahan selera. Sampai dirajia satu-satu bon belanjanya, siapa yang paling banyak jajan. Kira-kira ada nebak gak ini siapa pemenangnya?
Kalau sebelumnya belanja di Don Donki, yaitu supermarket Jepang untuk ngerasain experience retail barang-barang import di Malaysia, ini kita ke Maidin, salah satu jaringan retail terbesar di Malaysia dengan cabang yang banyak ada di mana-mana. Kalau kalian mau juga belanja bisa cek lokasinya di Google Map. Ini tempat untuk beli Milo dan Barrels, surganya ini. Selain itu ada juga coklat-coklat merek lokal di sini, dan aku cek sih dari beberapa supermarket ini yang paling murah sih harganya. Pengalamannya tentu sangat berbeda karena yang kemarin adalah retail asing dan ini retail Malaysia punya, tapi memang punya keunikan masing-masing. Dan lihat siapa yang kalap beli Milo sebanyak ini. Banyak ya, kayak kuat aja bawanya nanti. Nah, selain produk itu sebenarnya ada produk-produk lokal juga karena ini supermarket umum yang biasa didatangi warga Malaysia, jadi bisa sambil lihat-lihat barang lain. Gak cuma ibu-ibu, bapak-bapaknya juga belanja oleh-oleh, sangat semangat dan cari varian yang kira-kira cocok buat orang rumah. Loh, kantongnya kok Deko bukan Maidin? Iya, jadi dibawa dari Indrapura buat bawa oleh-oleh. Dan lihat kan mereka kecapean, keberatan bawain kantong belanjanya sendiri. Sampai beberapa kali harus stop, gak kuat buat jalan kaki lagi. Akhirnya belanjanya dibawain bosnya ya, siapa ini kerjaannya. Sabar ya, ngeditnya memang lama karena masih ngedit sendiri. Tapi abis ini aku share pengalaman kuliner bersama tim Rumah Makan 100. Pertama kali ke Malaysia dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Dikira mirip seperti Jakarta, tapi berbeda jauh sahabatku semua. Karena Malaysia memiliki tata kelola kota yang begitu sangat rapi, bahkan tidak ada kabel-kabel yang bergelantungan ya. Kalau di pusat kotanya, bukan hanya di pusat kotanya saja, di kota-kota kecilnya juga begitu sangat diperhatikan. Kemudian bab soal mata uang. Ada kakak daripada Indonesia ketika berbelanja di Malaysia dibuat terkejut dengan perbedaan mata uang rupiah dengan ringgit Malaysia. Yang dimana ketika berbelanja dengan ringgit nampak begitu dapat barang yang tidak begitu banyak. Tapi kalau dirupiahkan nampak uang tersebut agak cukup lumayan banyak. Sebenarnya mbak atau kakaknya, kalau kita berbelanja di Malaysia, harga segitu memang harga normal. Mungkin karena kita kalau berbelanja sering, kalau ditukar rupiah berapa ya, itu jadi terlihat agak mahal. Kira-kira seperti itu. Dan negara tetangga kita ini, dari segi wisata memang begitu sangat lengkap. Pusat perbelanjaannya yang begitu sangat lengkap. Kemudian wisata-wisatanya yang dimana kadang-kadang gratis, nggak perlu bayar. Itu juga menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Bukan hanya di Kuala Lumpurnya saja sahabatku semua. Transportasi di Malaysia ada yang gratis juga saat dalam masa pembukaan. Dan itu juga membuat orang luar negara terkejut. Bahkan dari segi minuman, cendol Malaysia itu lebih viral, lebih mendunia dibandingkan cendol Indonesia. Bahkan pelancong Indonesia ketika berada di Kuching, Sarawak, berada di Kelantan, dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Malaysia. Kita simak videonya. Ini kayak ada herbal-herbalnya ya. Nyobain minuman jadul di Kelantan, Malaysia. Kita cobain oren, kalau di kita orson nih. Masih ada di sini, cuma ada di Kelantan. Orson. Ice cream soda. Kayak Coca-Cola nggak sih? Yang ini ya. Sarsi. Ini kayak ada herbal-herbalnya ya. Wajib cobain kalau ke Kelantan, Malaysia. Di Kelantan, Malaysia, orang sini kalau belanja nggak pakai ringgit, tapi pakai rial. Ini itu aja ya? Boleh ya? Bukan berarti mata uangnya beda ya. Mata uang resminya tetap ringgit Malaysia, tapi sebutannya aja yang beda dan udah dipakai secara turun-temurun. Istilah ini lahir sekitar abad ke-16. Waktu itu, pedagang Arab dan Spanyol datang bertransaksi di kawasan Nusantara menggunakan koin perak real Spanyol. Nah, dari kata real itu, lidah orang Kelantan terbiasa nyebutinnya jadi rial dan sering disingkat lagi menjadi ya. Uniknya, kebiasaan ini bertahan sampai sekarang. Jadi, kalau kamu ke Kelantan dan dengar penjualnya bilang 2 ya, 5 ya, atau 10 ya, itu artinya 2, 5, atau 10 ringgit ya. Unik banget kan? Tahu nggak kalau Damri punya rute internasional? Inilah dia Damri antar lintas batas negara dari Pontianak ke Kuching. Sampai di kantor pemasaran Damri di Pontianak jam 10 malam. Langsung masuk bus untuk berangkat ke Kuching, Malaysia.
Busnya cukup nyaman dengan format tempat duduk 1-2. Area kakinya cukup luas dan ada legressnya. Perjalanan memasuki kawasan hutan dan pedesaan, jadi gak banyak yang bisa didokumentasikan saat malam. Jam 2 pagi kita sampai di Menyabo. Nah, kita istirahat dulu di rumah makan Padang. Lanjut naik bus lagi sampai ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Entikong. Sampai juga akhirnya di perbatasan Entikong. Ini kita sampai jam 5 pagi dan baru bisa lewat border itu jam 7. Jadi kita akan menunggu di area parkir sini sampai jam 7 nanti ya. Sayangnya di sini nggak ada makanan, paling ada ibu-ibu yang jualan kayak pop mie, kopi. Coba jalan ke area atas karena lapar kan, mau makan pagi. Tapi ternyata belum ada yang buka semua, padahal banyak warung harusnya di sini. Setelah sunrise baru kelihatan ternyata pemandangannya bagus juga loh di sini. Menuju jam 7 kita lanjutkan perjalanan ke imigrasi. Sebelum jam 7 kita diturunin dari bus nih. Semua udah pada ngantri, jadi nanti jam 7 pas gerbang imigrasi dibuka, kita lewat imigrasi, pemeriksaan koper barang, baru lanjut lagi jalan. Jam 7 tepat dibuka. Jam 7 ini dibuka, kita langsung jalan ke area imigrasinya. Udaranya adem, pemandangannya bagus. Baru aja melewati imigrasi Indonesia. Kayaknya lebih ketat daripada naik pesawat ya. Ini sekarang kita menuju ke imigrasi Malaysia. Sebelah sana Indonesia, sebelah sini udah Malaysia. Jalan kaki melewati perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pertama kalinya di sini. Selamat datang di Malaysia. Setelah melewati imigrasi, kita langsung menuju bus untuk melanjutkan perjalanan ke kota Kuching selama 2 jam. Kita sampai di Kuching Central. Hotelnya kebetulan sekitar 8 kilo. Surprisingly pakai Grab murah, cuma 14 ringgit aja. Karena belum bisa check-in dulu di hotel, jadi akhirnya saya jalan dulu mau cari makan. Yang pernah ke Kuching kalau punya rekomendasi kuliner, wisata, boleh dong. Solo trip, no clue sama sekali dan nggak ada planning apapun, nggak ada itinerary apapun. Mau nyebrang aja backgroundnya estetik. Kuching bagus. Kuliner di Kuching ini ada sedikit kemiripan dengan kuliner yang ada di daerah kota-kota Kalimantan Indonesia lainnya. Kenapa? Karena memang masih satu saudara kan. Nah, kita coba ini Bira Cake House kue lapis Sarawak. Ternyata di sini kue lapisnya warna-warni dan rasanya banyak banget. Ini ada rasa keladi, idola, blueberry cheese, Isabella. Ini nama-nama orang atau gimana maksudnya kak? Dia sebenarnya daripada owner sendiri. Oh, daripada owner. Ini dari keluarga owner, teman gitu ya? Ya betul. Oh, ini mix harganya 12 ringgit ya. Cuma tikar mengkuang. Kalau begini dia lebih kepada arah Wakumbu. Itu dia nama sejenis kain etnik. Oh, kain etnik Sarawak ya? Oh, berarti ini ada budayanya juga. Iya. Kita beli satu aja ya, ini pun nggak tahu habis apa enggak. Terima kasih. Okay, thank you so much. Kue lapis khas Sarawak. Dan untungnya kita masih dapat yang mix. Tuh, jadi ada macam-macam rasa. Jadi tiap warna itu mengikuti rasa. Kalau serunya lagi itu banyak penamaan-penamaan yang aneh-aneh itu mengikuti cerita dan perjalanan hidup dari owner yang bikin. Saya pengen kayak berteman dengan dia supaya nama saya dibikin juga jadi kue lapis. Kalau saya dibikin jadi kue lapis jadi warna apa kira-kira ya? Warna-warni kan cakep banget. Kita coba yang ini dulu deh ya. Ini warna oranye nih. Ditebak pasti wangi jeruk. Betul, aroma jeruknya pun kuat. Kuat banget aroma jeruknya. Bukan yang cuma asal warna doang, kencang. Asam. Ini beneran pakai jeruk. Oh, ada selai-selainya ini nih yang bikin ngasih hint asamnya makin kencang. Legit beneran. Ini pakai kuning telurnya pun cukup banyak. Tapi rasanya asam.
nggak enak sama sekali. Yang warna-warnanya makin kompleks, menor. Ini lebih mirip seperti kue lapis pada umumnya, cuma ada hint orange-nya. Oh, coklat. Dan coklatnya pun cukup nendang, bukan cuma asal warna doang, kayak mirip semangka. Enak juga nih, bentuknya cakep lagi. Pakai choco chips, nah ini legit dan ada minyak-minyaknya gitu loh. Enak kok, enak. Salah satu penemuan yang menyenangkan di Kucing, Mira Cake House. 랄루안 샬람 바로 ini bagusnya 너무 좋은데? 오늘 샬람 가보자. Oh, macam kena lewat One Utama Mall ya. Kalau nak pergi ke 샬람, kena pergi ke mana? Arah mana? Sini. Oh, sini ya? Oh, makasih. Ya. Laluan baru ya? Makasih ya. Jadi kawan-kawan, jangan masuk ya, jangan masuk One Utama Mall ya. Kena pergi ke arah sini. Ini kawan-kawan Malaysia yang suka masuk live saya cakap ini LRT laluan baru ini percuma. 어떻게 전철을 공짜로 태워주지? 너무 좋은데? LRT Bandar Utama. Wah, 좋아. Oh, jadi setiap 11 menit ya. Bersih. Bling. Wah. Nampak luar dia. Wow, bersih sangat. Wah. Ini tuh banyak keluarga, kawan-kawan, couple, atau semua. Semuanya ini tengah menikmati laluan baru 샬람. Wow, so nice view. Wow. Laluan 샬람 baru ini bagusnya boleh menikmati view sambil jalan macam ini. Wah, ini lahan tanah apa ya? Kenapa kosong? Nak bangun apa? Wah, 샬람 bagus ya. Sedikit lain dengan Kuala Lumpur. Macam tak terlalu ramai ya. Laluan 샬람 yang baru ini selesa, laju, bersih, best. Orang juga coba naik ya. 새로 메뉴네? campur-campur. Ini yang kuning tuh. Oh, McDonald kios ice cream. Patutlah jualnya ice cream dengan minuman macam latte, kopi. Tuh. Wah, ada menu baru. 젤로 굴라 블라카 딜럭스인데? 새로 메뉴네? 이거 먹어봐야겠다. 이거. 8.96 ringgit. Pernah ini? Nih, oh iya. Nah, coba. Wah, banyak orang asingnya. iPhone orang asing. Ini betul ya? Iya. Thank you. Oh ya, 이거구나. 좋아. 굴라블라케. yes. isinya macam ni ada cendol. Betul-betul ada cendol. Wah, ini yang kuning apa? Ada gula melaka. Campur-campur. Ini yang kuning tuh jagung. Rupanya ini jagung. Sesuai ya rasanya. Cendol. Ini sesuai sangat sebagai habis makan dessert nih. Sesuai sangat. Sekarang boleh beli ya card McDonald. Nah, itulah berbagai reaksi dan kesan-kesan orang Indonesia dan juga orang Korea ketika berada di Malaysia. Yang dimana pertama kali ke Kelantan, pelancong daripada Indonesia terkejut. Masih ada minuman yang dimana minuman tersebut legend ya. Kalau di Indonesia mirip-mirip seperti limau. Limau yang limun, bukan limau. Minuman limun. Limun ini sejenis macam rasanya kurang lebih seperti mirip-mirip Coca-Cola. Dan di Malaysia ternyata juga masih mempertahankan minuman-minuman yang sangat legend. Kemudian pelancong daripada Indonesia juga terkesan dengan penyebutan yang berbeda. Yang dimana Kelantan ini memang memiliki makanan yang sangat tradisional, yang sangat unik, dan tentunya tidak bisa didapati di mana-mana negeri, khususnya di negeri Malaysia. Jadi punya keistimewaan tersendiri, bahkan dalam penyebutan mata uangnya saja berbeda, meskipun sama-sama
menggunakan ringgit karena ada sejarahnya tersendiri. Di sisi lain sahabatku semua, pelancong daripada Indonesia, daripada Kalimantan ke Kucing Sarawak dibuat terkejut dengan suasana yang ada di Sarawak yang begitu sangat rapi, bersih, dan juga rasa kek Sarawaknya. Kek lapis Sarawak, salah satu makanan tradisional yang dimana mungkin kalau untuk sahabat-sahabatku datang ke Sarawak, Malaysia, jangan lupa makan kek Sarawak dan juga laksanya. Kok pelancong sih? Warga Korea saja ketika di Malaysia juga dibuat terkejut dengan transportasi yang ada di Malaysia, bersih, rapi, hingga minuman cendol Malaysia. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.